Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, 2 hari lalu akhirnya Apple ngerilis iPhone 16 series, yaitu iPhone 16 dan 16 Pro. Di video kali ini gue akan bahas yang versi 16 Pro nya dulu ya, karena ada beberapa poin menarik menurut gue sebagai gue pengguna iPhone 15 Pro. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, untuk poin yang pertama yaitu dari segi warna. Nah, sekarang untuk iPhone 16 Pro series dia punya varian warna baru ya, namanya adalah Desert Titanium. Ini tuh sebenarnya warnanya lebih ke gold ya, dan warna ini tuh ngegantiin warna Blue Titanium yang ada di iPhone 15 Pro series. Nah, jadi udah nggak ada warna biru lagi nih di line up dari iPhone 16 Pro series. Kalau misalkan sekilas gue lihat sih, ini tuh kayaknya warnanya kayak mirip-mirip iPhone 8 zaman dulu gitu, lebih ke arah gold tapi dibuat lebih soft, jadinya menurut gue ini nggak norak gitu, goldnya sama sekali nggak norak gitu. Jadi ini salah satu warna yang cukup elegan ketimbang Natural Titanium. Tapi ya kalau buat gue pribadi, gue rasa kayaknya warna Natural Titanium lebih oke sih ketimbang warna gold yang baru ini. Tapi ya nggak tahu ya, itu preferensi orang beda-beda. Untuk poin yang kedua yaitu adanya perubahan di bagian layar. Nah, sekarang untuk iPhone 16 Pro series itu kita udah dapat peningkatan layar 0,2 inch ya. Jadi untuk iPhone 16 Pro yang tadinya 6,1 inch jadi 6,3 inch, dan untuk varian Pro Max-nya dari yang tadinya 6,7 inch sekarang ada di 6,9 inch. Menurut gua ini sweet spot buat kita yang mau beli iPhone 16 Pro yang biasa, yang kecil. Jadi sekarang nambahnya 0,2 inch menurut gue ini cukup signifikan perbedaannya. Jadi HP-nya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan juga. Masih nyaman digenggam di tangan, dan juga kalau misalnya kita mau masukin ke saku celana. Nah, tapi ini bakal jadi PR kalau misalnya kalian mau beli yang varian 16 Pro Max-nya. Karena selain penambahan layarnya di 0,2 inch, itu juga ada penambahan dimensi juga. Ini berlaku ya untuk 16 Pro dan 16 Pro Max, ada penambahan dimensi juga. Jadi kalian wajib pikirin juga nih, kalau misalkan kalian nggak suka handphone terlalu besar ya mending kalian ambil yang varian 16 Pro nya aja. Karena ini layarnya udah cukup enak kalau misalkan kalian mau gunain sehari-hari. Dipakai untuk streaming, nonton itu harusnya oke ya di 6,3 inch. Dan kalau misalnya kalian mau buka sosial media juga ini menurut gua sweet spot sih di 6,3 inch. Next, lanjut untuk poin yang ketiga yaitu sekarang untuk iPhone 16 Pro terutama itu sekarang udah ada pergantian lensa. Jadi untuk lensa ultrawide-nya sekarang udah pakai di 48 megapiksel dengan bukaan di f2.2. Dan kalau misalkan gue lihat dari presentasi Apple kemarin ini di bagian low light-nya emang udah di-improve banget, jadi hasilnya menurut gue ini udah bagus banget. Tapi gue nggak tahu ya nanti di real life-nya gimana. Harusnya ini udah lebih oke sih ketimbang iPhone 15 Pro yang biasa gue pakai ini. Ini untuk kamera ultrawide-nya kalau misalkan dipakai di keadaan low light ini menurut gue jelek banget sih. Jadi harusnya ini udah improve lumayan cukup jauh. Sedangkan untuk lensa tele-nya sekarang juga udah 5 kali optical zoom. Yang mana di sebelumnya di iPhone 15 Pro cuma di 3 kali optical zoom aja. Menurut gue ini bagus karena dari segi kamera ini sebenarnya nggak ada yang membedakan antara varian 16 Pro dan juga 16 Pro Max. Jadi plug ketiplek sama untuk kamera di kedua line up ini gitu. Nah, lalu di bagian kamera juga ini yang pengen banget gua lihat hasilnya adalah di bagian perekaman videonya. Karena sekarang untuk di bagian lensanya udah punya coating yang baru nih katanya. Itu ada yang namanya anti reflective lens coating. Nah, jadi ini tuh harusnya ya di 16 Pro series ini tuh udah nggak ada lagi yang namanya flare, atau ya minimal flare itu udah keredam dengan baik sih. Kalau misalkan hasil masih sama kayak 15 Pro series yang masih nggak bisa nanganin flare, itu menurut gua rada-rada kacau sih. Harusnya Apple udah bisa memfixkan masalah ini, karena bertahun-tahun Apple nggak pernah bisa benahin yang namanya flare. Sedangkan untuk dari segi smartphone yang lain gitu kayak Android itu udah banyak banget coating lensa yang bisa meredam flare dengan sangat baik. Next, selanjutnya di bagian perekaman video sekarang untuk iPhone 16 Pro series dia udah bisa rekam slow motion sampai di resolusi 4K 120 fps. Nah, kalau misalkan gue lihat dari Apple event kemarin, ini tuh untuk sampel videonya yang 4K 120 fps slow motionnya ini tuh bener-bener bagus ya. Di keadaan low light itu juga hasilnya bagus ya. Tapi balik lagi, kalian jangan merhatiin handphonenya aja, tapi lihat deh di sekelilingnya. Itu mereka udah pakai lighting yang benar-benar profesional yang harganya tuh udah jauh banget dari harga handphonenya, dan itu baru bisa bikin video dengan kualitas kayak gitu. Karena emang
Kalau misalnya kita mau rekam di slow motion itu butuh lighting yang benar-benar bagus gitu, cahayanya yang terang, yang cukup biar hasilnya juga nggak ada noise dan optimal gitu. Jadi kalian jangan kira kalau misalnya kalian udah beli iPhone 16 Pro series terus kalian mau rekam video 120 fps dengan resolusi di 4K itu hasilnya nggak sama kayak yang ada di Apple event kemarin, itu kalian kecewa. Nggak kayak gitu, jangan sampai kalian berpikir kayak gitu, karena untuk menghasilkan video yang sebagus itu perlu yang namanya lighting yang memadai juga gitu, dan harga lighting juga benar-benar nggak ada yang murah sama sekali. Lalu poin selanjutnya adalah di bagian Apple Intelligence. Nah di sini sih gua highlight yang di bagian Visual Intelligence ya. Jadi kemarin Apple memarin kalau misalkan di bagian kameranya itu udah bisa pakai fitur AI juga. Jadi sebenarnya kan tinggal foto aja objek yang kalian mau cari infonya dan udah deh nanti akan langsung keluar informasinya gitu. Sebenarnya ini sesuatu hal yang baru banget di Apple, tapi nggak baru untuk pengguna Android, khususnya buat kalian yang pakai Samsung ataupun Google Pixel. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performance. Untuk iPhone 16 Pro sekarang jelas udah ada peningkatan dari segi chipsetnya, karena dia sekarang udah pakai chipset A18 Pro yang mana dia punya kecepatan 2 kali lebih cepat soal ray tracing ketimbang A17 Pro di iPhone 15 Pro seri sebelumnya. Dan menurut gua kalau misalnya kalian mau main game sekelas AAA harusnya ini nggak ada masalah sama sekali sih. Oh ya, untuk iPhone 16 Pro sekarang dia tuh juga punya thermal design yang baru ya. Ini tuh dipamerin juga di eventnya kemarin dan menurut gua ini menjanjikan, cukup menjanjikan karena plate-nya lumayan cukup besar dan harusnya ini bisa meredam panasnya dari A18 Pro. Karena emang jujur waktu gue pakai 15 Pro ini dia tuh coolingnya menurut gue nggak terlalu bagus. Jadi A17 Pro tuh sebenarnya chipset yang kenceng banget, tapi dia nggak punya cooling yang bagus sehingga HP ini tuh sering banget overheat dan akhirnya throttling gitu, menurunin performance-nya juga gitu ujung-ujungnya. Nah harusnya di iPhone 16 Pro udah nggak ada masalah itu lagi ya, harusnya ya kalau misalkan emang coolingnya ini bener-bener bagus. Oke, lanjut di bagian baterai. Di sini dia juga ngeklaim bahwa 16 series ini adalah iPhone yang punya baterai yang paling tahan lama. Ya semoga aja itu emang bener kita pakai bakal awet baterainya sih. Next, poin selanjutnya adalah sekarang untuk iPhone 16 Pro series dia punya 5 buah mikrofon yang ada di iPhone-nya secara built-in, dan ini kalian bisa atur-atur mikrofon dari arah mana aja kalau misalnya kalian lagi mau take video. Kemarin di presentasinya Apple juga gue lihat di video yang ada di bar itu menurut gue keren banget sih. Itu baru ada di iPhone ini doang gitu. Jarang gue lihat ada smartphone yang bisa nerapin mikrofonnya kayak gitu. Bikin gue penasaran juga sih nanti untuk suara dari mikrofonnya akan sebagus apa gitu, karena emang dari dulu iPhone tuh selalu bisa ngasih mikrofon yang bagus gitu, yang proper untuk kita take video atau mungkin kita rekam suara langsung gitu tanpa kita pakai mic eksternal. Mic bawaan dari iPhone tuh emang selalu bagus sih menurut gua. Oke, next poin selanjutnya adalah sekarang dia udah ada penambahan tombol baru yaitu kamera control di bagian sebelah sininya. Nah ini tuh hal yang baru juga di iPhone 16 Pro dan juga iPhone 16 base model ya. Jadi di kontrol kamera ini kita tuh bisa atur-atur yang ada di kamera. Kita bisa buka aplikasi kamera, terus kita bisa atur bukaannya, kita bisa atur shutter speed dan lain-lain. Kalau misalkan ditekan setengah juga kita bisa atur untuk titik fokusnya juga. Menurut gue ini satu fitur yang bagus ya. Dan untuk tombolnya ini tuh tombol mekanikal ya. Jadi kalian bisa klik kayak gitu, dan dia juga ada apa ya, ada taptic engine-nya juga. Harusnya enak banget kalau misalnya kalian nanti mau ambil foto gitu. Jadi kayak ada sensasi getarannya gitu, kayak di tombol actionnya ini gitu sih harusnya ya. Kalau misalkan mirip HP Sony ya, ini tuh kayak HP Sony sih emang. Dia tuh kan HP Sony selalu ada tombol kamera shutternya di sini ya. Ini tuh mirip-mirip kayak gitu. Cuman ya biasalah Apple tuh selalu bikin sesuatu yang udah ada, dibikin lebih keren aja versi mereka. Jadi dia bisa atur segala macam yang ada di bagian kamera, cuman hanya dengan kontrol kamera di bagian sininya aja gitu. Menurut gue itu sesuatu hal yang keren sih. Gimmick tapi menurut gue proper gitu, bagus lah pokoknya. Oke, selanjutnya poin terakhir yaitu di bagian harga. Ini tuh harganya masih sama kayak tahun lalu ya. Untuk iPhone 16 Pro nya itu start di $999, sedangkan untuk iPhone 16 Pro Max nya itu start di $1.199. Kalau misalkan di Indonesia harusnya ya harganya sama kayak tahun lalu ya, itu mungkin di 21 juta atau 20
10.999.000 dan harusnya kalau misalkan lebih murah lebih oke ya. Saran gue sih kalau misalkan kalian emang nggak terlalu buru-buru banget pengen cobain iPhone 16 Pro series, kalian tunggu aja sampai awal tahun depan, harusnya itu harganya udah lebih turun lagi dan harusnya juga kalian bisa dapat di harga mungkin sekitar di bawah 20 juta. Itu harusnya ya. Karena emang banyak banget diskon yang ada di misalkan di Tokopedia, di TikTok Shop, itu harusnya banyak diskon yang ada di sana. Oke, jadi kalau misalnya gue lihat dari presentasinya Apple kemarin, kayaknya Apple tuh bener-bener serius deh untuk bikin iPhone-nya, terutama di 16 Pro series, itu bakal jadi iPhone yang benar-benar proper untuk bikin video gitu, bikin film atau bikin video klip. Bukan cuman konten-konten bikin video biasa, karena emang dari segi kompatibilitasnya ini dia tuh bisa membaur dengan part-part lain, terutama buat kalian yang emang mau bikin video secara profesional dari lighting dan segala macem. Inilah kenapa gue bilang kayaknya untuk dari segi videografi di iPhone tuh masih rada susah dikalahin gitu dengan brand-brand yang ada di Android. Nah tapi kalau misalkan dari segi fotografi ya banyak banget brand smartphone di luar sana, terutama brand China yang bisa bersaing atau melebihi hasil foto dari iPhone gitu. Palingan itu aja sih untuk recap dari iPhone 16 Pro di video ini. Nanti mungkin nextnya gue akan bikin yang untuk versi 16 base modelnya. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Oke, gue Ten dari Sumur Gadget, pamit.